selamat datang di channel Rosa Keren. Hari ini saya akan berbagi masih seputar dengan Google, yaitu Google Form. Di Google Form kita bisa apa saja. Hari ini saya akan berbagi Google Form untuk membuat survei. Nah, seperti apa? Sebelum lanjut ke materi, seperti biasa, jangan lupa like and subscribe dan komentar. Terima kasih. Kita lanjut ke materinya, ya. Baik, saya akan share ke materinya. Untuk bisa masuk ke membuat ke Google Form, maka Bapak Ibu harus mengaktifkan dulu Gmail Bapak Ibu. Ini saya sudah aktifkan. Maka setelah Gmail aktif, di sebelah kanan itu ada titik 9. Biasa disebut Google aplikasi, ya. Oke, kita buka Google aplikasinya. Ini cara yang saya pakai, cara yang paling mudah. Ya, jadi kita buka Google Drive-nya dulu. Oke. Kenapa harus ke Google Drive? Karena survei yang kita buat dengan Google Form itu langsung tersimpan ke Google Drive. Nah, ini Google Drive kita. Nah, seperti biasa kita ada loker-loker atau folder. Nah, misalnya saya membuat loker sendiri. Ini klik kanan, saya bikin folder, saya kasih nama form ya, form. Untuk memudahkan saja ya. Oke, saya sudah buat. Nah, formnya ini saya tampilkan. Oke, foldernya Bapak Ibu bisa lihat, ini yang akan saya buat form ini ada di folder form. Kemudian untuk membuat Google Form-nya itu bisa di sini klik kanan ya. Oh, kalau ini diklik, di sini panah-panah kecil ini. Oke. Nah, di sini ada menu-menunya ya. Saya nggak bahas ini, ternyata di sini nggak bisa. Jadi saya langsung ke sini. Klik kanan, maka akan muncul aplikasi apa aja atau kita bisa apa aja sih di Google Drive. Nanti akan saya jelaskan di next time. Nah, di sini nggak ada, kita cari ke lainnya. Nah, di lainnya ini ada namanya Google Form. Google Form itu warnanya ungu, baik. Nah, kita klik. Google Form-nya kita klik. Maka akan muncul seperti ini. Oke. Langkah pertama, kita dari atas ya, Bapak Ibu, saya akan jelaskan. Langkah pertama, ini ada settingan. Ini ada pen brush ya, seperti pen brush itu, sesuaikan tema. Kemudian ada mata, ada roda, ada grip. Kemudian ini di Google Form saya udah ada add-on ya. Ini namanya add-on. Itu menyisipkan aplikasi-aplikasi yang lain. Baik, kita akan merubah. Kalau seperti ini kurang menarik, maka di atas akan saya kasih gambar. Caranya kita klik menu seperti pen ini. Nah, di sebelah kanan akan muncul seperti ini. Satu, pilih gambar. Oke, pilih gambar. Nah, kita mau buat survei tentang apa? Misalnya survei tentang sekolah. Ya, tentang sekolah berarti saya ke anak-anak deh gambarnya. Ya, saya pilih yang gambar mobil. Ini sesuaikan dengan survei yang Bapak Ibu buat ya. Oke, ini di oke. Maka setelah dipilih, di atas akan muncul gambar. Kemudian ke bawah ini ada warna-warna. Ini untuk merubah warna di background ini ya, Bapak Ibu ya. Kemudian ke belakang lagi, kita pilih temanya yang ini ya. Kemudian kita ke bawah lagi, itu adalah untuk gaya font. Bapak Ibu perhatikan, ini tulisannya modelnya seperti ini. Kalau saya rubah gaya fontnya, oh kenapa nggak bisa?
Oke. Di bawah ini sebetulnya ada ya. Nah, ini dasar dekoratif, misalnya formal. Nih, formal seperti ini. Ada yang lucu ya sebetulnya, tapi di layar saya nggak kelihatan. Nggak apa-apa. Baik, setelah ini kita tutup karena ini nggak kepake. Oh ya, andaikan Bapak Ibu punya gambar sendiri, Bapak Ibu juga bisa upload ya. Oke, ini saya tutup dulu. Saya klik sehingga kelihatan seperti ini. Maka langkah berikutnya kita tulis judulnya. Nah, survei tentang apa? Misalnya survei tentang PJJ judulnya. Survei tentang PJJ ya, tentang PJJ tahun berapa? Misalnya 2020 2021. Oke. Kalau sudah, apa yang kita tulis di sini itu harus sama ya dengan file kita yang ada di Google Drive. Supaya sama, maka kita ke atas nih sebelah kiri. Nah, ini formulirnya masih tanpa judul. Supaya sama bagaimana? Kita klik saja. Klik di sini. Maka yang di sini akan sama seperti yang judul di sini. Jadi ini nama file yang ada di Google Drive, ini nama judulnya yang ada di form surveinya. Kemudian di bawahnya ada deskripsi formulir. Nah, ini kalau Bapak Ibu mau menjelaskan tentang survei ini, silahkan diisi. Kalau tidak, tidak wajib. Yang wajib adalah judul, ya. Karena ini nanti yang akan kelihatan besar. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian pertanyaan. Oke, pertanyaan. Pertanyaannya apa? Nah, misalnya, satu, kalau survei itu perlu mengisi data atau tidak? Ya, rata-rata kan kalau survei selama ini supaya nggak diketahui itu siapa, itu tergantung kebutuhan juga. Kalau tidak berarti langsung ke intinya. Misalnya, apakah siswa, apakah anak Bapak Ibu, misalnya, apakah anak Bapak Ibu di rumah ketika virtual atau PJJ, virtual itu conference ya, video conference, menggunakan, atau saya balik. Oke, alat apa yang digunakan anak Bapak Ibu ketika video conference. Oke, misalnya nih, ini kan berarti memilih ya. Kita lihat di sini. Nah, di sini ada pilihan. Kalau survei, pilihannya apakah lebih dari satu atau satu saja? Kalau satu saja berarti pilihnya yang pilihan ganda ya, pilihan ganda. Oke. Misalnya laptop. Ini kedua komputer. Kemudian ketiga HP. Keempat tablet. Nah, ya. Ini nanti orang tua milihnya hanya satu, ya. Kemudian bagaimana kalau survei itu milihnya lebih dari satu, ya? Oke, ini wajib menjawab, maka di sini saya klik wajib. Oke, wajib. Kalau lebih dari satu, saya copy dulu ya Bapak Ibu. Ini Salim. Oke. Ini kalau misalnya lebih dari satu, ini aja yang dirubah. Oke, checklistnya bukan pilihan ganda tapi kotak centang. Oke, maka ini akan menjadi kotak-kotak seperti ini. Nah, karena ini tadi di copy, maka settingannya wajib menjawab. Ya. Kemudian,
kalau pertanyaannya harus menjawab. Nah, sebetulnya ini saya kok duplikat lagi ya. Oke, saya duplikat lagi. Harus menjawab. Misalnya. Nah, ini adalah sebetulnya untuk mengatur ya, untuk mengatur. Mengatur pertanyaan dan jawaban. Yang ini pilihan ganda seperti tadi. Ini kotak centang, ini drop down. Misalnya ini saya bikin drop down ya. Maka nanti yang muncul hanya 3 ya, hanya 3. Ini contoh saja ya. Nanti kita lihat. Kemudian ini saya duplikat lagi nih. Saya duplikat. Bagaimana kalau soal itu menjadi jawaban singkat? Nah, di sini kita rubah di atas. Ini ada pilihan ya. Sebentar. Nah, jawaban singkat. Maka tinggal pilih jawaban singkat. Yang ini adalah paragraf. Ya. Kemudian ini skala. Skala linier. Nanti contoh nih, contoh. Oke. Nah, alat apa yang digunakan? Bukan alat ya mestinya ya. Kalau skala linier. Nah, soalnya yang kita rubah. Misalnya, apakah anak-anak mengikuti pelajaran di rumah dengan baik. Oke, ya, kita pakai ini 1 sampai 5 ya. Misalnya label 1 itu berarti kurang. Kalau ini sampai 5, saya buat 3 aja ya. 1 kurang. 2 apa? Sedang. Ketiganya apa? Ini kok 3? Oke, saya 1 sampai 3 ya. Berarti kurang sampai tengah-tengahnya nggak ada, berarti sampai baik ya. Sampai baik. Oke. Nah, untuk yang lain, Bapak Ibu boleh coba. Misalnya ini ditambahkan sendiri, saya duplikat ya. Nah, ini nanti ini kurang sampai baik ya. Nanti hasilnya seperti ini. Kemudian kalau ini dirubah kisi-kisi pilihan ganda, nanti bisa dicoba sendiri. Kalau itu misalnya, oke deh. Sebentar. Oke, ini tadi ya saya hapus aja. Oke, ini kan 1 sampai 3. Kemudian saya tambahkan sendiri, beda soal misalnya. Nih, klik tambah. Kemudian pertanyaannya apa? Saya kepengen pertanyaannya ini ya. Kisi-kisi pilihan ganda seperti apa sih? Nah, tinggal milih ya Bapak Ibu. Baris 1, baris 2, dan seterusnya. Ya, nanti dicoba sendiri. Kemudian, kalau mau menyisipkan gambar, bagaimana? Nah, kita ke sebelah kanan ya. Saya akan cek coba. Misalnya di nomor 1. Saya mau pakai gambar nih. Oke. Gambarnya tentang PJJ. Maka pilihnya ini Bapak Ibu. Klik gambar. Nah, gambarnya itu diambil dari mana? Ya, seperti tutor-tutor sebelumnya, sama nih unggah berarti dari eksternal kita, mungkin dari laptop, mungkin dari komputer, mungkin dari flash disk. Ini dari kamera, ini URL, ini Google Foto, ini Google Drive, dan ini dari Google Penelusuran ya. Misalnya saya mau ambil dari Google Penelusuran. Oke, saya klik di sini misalnya gambar PJJ. Gambar PJJ. Oke. Oh, gambar PJJ kok isinya seperti ini ya. Oke, misalnya nih, saya ambil yang ini. Misalnya. Kemudian saya sisipkan. Oke. Kenapa nggak mau? Wah, internet saya nih kayaknya saya unggah dari laptop saya ya.
Coba saya mencoba dari laptop saya. Biar ada gambaran Bapak Ibu. Inikah coba ya. Misalnya ini saya ambil, saya enter. Nah, kok belum ada? Nah, ini misalnya, oh ternyata gambarnya muncul di bawah ya. Ini kira-kira cara membuat survei dengan Google Form. Kemudian, Bapak Ibu nggak usah khawatir, kita bisa uji coba Google Form itu, atau sebelum di-share kita mau lihat dulu caranya. Kita lihat di atas, ada mata. Kita lihat ya. Ini matanya ya. Setelah diklik mata, soal tadi, ketika ada tanda bintang, itu artinya wajib ya Bapak Ibu. Jadi begini, kalau ada tanda bintang ini berarti si yang disurvei harus mengisi. Kalau tidak mengisi berarti tidak bisa dikirim. Ini contoh nih. Oke, komputer. Kalau saya pilih tablet nggak bisa karena tadi pilihannya cuma satu. Nah, ini gambar yang tadi disisipkan ya. Ini kan hanya contoh. Kemudian alat apa yang digunakan? Nah, ini laptop sama handphone. Nah, dia dua. Kemudian alat apa yang digunakan? Nah, yang tadi drop down ya. Ini misalnya komputer, ini saya pilih. Kemudian apakah anak-anak mengikuti? Nah, menurut Bapak Ibu itu dinilai keberapa? Kedua atau ketiga? Misalnya kedua. Nah, seperti itu. Terus kalau sudah, ini dikirimkan. Udah selesai. Ini untuk mencoba saja ya. Oke, setelah dikirimkan, nah ini udah berarti sudah berhasil. Kemudian, Anda mau edit gimana? Ya, oke. Jadi di sini ada dua pilihan. Nah, maka Bapak Ibu setelah tadi udah dicoba masukin, maka kita lihat tempat kita, formulir kita sudah ada respon 1. Terus gimana cara membukanya? Oke, ini masih di soal nih. Kita lihat ya. Ini dibuka. Nah, ini adalah tampilan secara keseluruhan berupa grafik atau klasikal ya. Tetapi kalau Bapak Ibu kepengen melihat detailnya ya, di sini ada menu Google Excel-nya atau spreadsheet-nya. Ini ada 3 menu, ini juga bisa dipakai. Menu apa? Ini ringkasannya, ringkasan secara klasikal. Kemudian ini pertanyaannya berarti ke Google Form yang edit. Jadi kita bisa memperbaiki di sini atau menambah di sini. Kemudian ini secara perseorangan ya, melihat kalau tadi di survei ada nama ketahuan, oh si A itu ngisinya ini itu. Nah, si B. Nah, sekarang kita akan lihat laporannya yang tersinkron dengan Google Spreadsheet-nya. Ini diklik. Oke. Nah, di sini ada 2 pertanyaan buat spreadsheet baru atau yang sudah ada. Ini sudah ada judulnya, kita klik buat. Oke. Setelah diklik buat, maka akan muncul nih hasilnya nih Bapak Ibu. Nah, ini akan detail sekali. Jadi kalau ini ada namanya siapa, jam berapa ngirimnya, ini data yang tadi kita minta ya, semua terekam di sini. Kalau Bapak Ibu kepengen mengecek lewat offline, maka yang ada di Google Spreadsheet ini perlu di-download. Caranya bagaimana? File, kemudian download, kemudian pilihnya yang Microsoft Excel. Jadi nanti akan bisa dibuka menjadi Microsoft Excel. Ini saya klik, maka di bawah keluar data Excel-nya. Saya coba buka ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ke Excel-nya.
Nah, sudah bisa dibuka. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu untuk membuat survei dengan Google Form. Kemudian kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya Google Form untuk membuat soal, ya. Maka supaya tidak ketinggalan, mohon untuk supportnya, like dan subscribe, juga komentar, sehingga Bapak Ibu dapat postingan yang baru untuk berikutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.